cara belajar kita masing-masing gitu loh. Saya hanya memberikan arahan dan memberikan materi. Jadi karena kita nggak bisa ketemu di setiap minggu, maka ya saya hanya memberikan arahan lewat video dan tugas juga lewat platform e-learning. Oke, gimana tugasnya yang kemarin? Gampang atau susah? Saya belum nilai sih. Lumayan, Pak. Masih muda ya? Nah, itu kalian bisa pelajarin di modulnya itu, di modul latihannya itu insya Allah tugas-tugasnya. Nah, nanti mungkin akan saya pilihkan yang mana yang akan menjadi tugas. Karena kan nggak semuanya, kalau kalian semuanya kerjain, kalian kayaknya kebanyakan kerjaan nanti. Tugas-tugas dari dosen yang lain juga sama, bukan? Sudah banyak tugas-tugas dari dosen yang lain? Banyak. Banyak, Pak. Banyak kan ya? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Jadi saya usahakan untuk Zoom ini seperti perjanjian awal yaitu hanya 4 kali saja. Tapi kemungkinan karena ini saya masih memakai yang gratis ya, jadi hanya 40 menit. Nanti kita akan bisa beralih ke platform yang di e-learning. Katanya itu di sana juga udah tidak ada waktunya. Jadi nggak dibatasin 40 menit. Jadi kita akan insya Allah akan beralih ke sana. Saya akan coba-coba terlebih dahulu. Nah, kalau kita udah beralih ke platform yang e-learning, insya Allah kita bisa hingga 1 atau 2 jam. Karena materinya banyak. Jadi bukan mengejar ini ya, bukan menghabiskan paket data ya, tapi kita mengejar materinya agar bisa tersampaikan semua. Karena kan kalau membaca sendiri biasanya masih ada yang bingung-bingung. Atau ada yang udah baca modulnya sampai akhir? Belum, Pak. Belum, paling cuma tugasnya ya. Jadi insya Allah Zoom yang akan datang kita akan menggunakan platform yang e-learning. Semoga saja sudah kuat ya untuk satu kelas, katanya sih kata Pak Johan itu sudah kuat insya Allah. Oke, ini sudah ada 31 orang 31 orang yang masuk. Saya mulai ya untuk presentasinya ya tentang aljabar boolean part 2. Sudah ada yang sudah melihat slide-nya? Sudah lihat, sudah di-download, tapi belum dibaca. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Oh, Pak. sudah. Oke, berarti sudah ada pertanyaan atau belum ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Oke, nanti setelah ini ya, setelah saya jelaskan sebentar dulu ya. Baik. Oke. Mau bertanya apa? Materi yang ini atau materi yang sebelumnya? Kalau materi sebelumnya silakan ditanyakan di awal, nggak apa-apa. Siapa tadi? Yang saya, Pak. Oh ya, Mbak Eka ya? Iya, gimana? Iya. Yang materi sebelumnya juga yang materi ini. Untuk yang materi sebelumnya itu yang tentang tugas yang terakhir tentang hukum De Morgan itu loh, Pak. Iya. Ya, itu kan untuk pengerjaannya apakah harus dinegasikan terlebih dahulu semua variabelnya? Oke, saya buka dulu ya filenya ya, sebentar. Oke, saya share screen sebentar. Ini dia. Yang mana? Nomor berapa? Hukum De Morgan. Yang ini ya? Iya, yang bab 3. Nomor 3. Mana? Yang bab 3 nomor 4. Oh, bab 3 ya? Oh iya, saya lupa. Bab 3 nomor? 4. Sebentar. Kenapa ini nggak mau ke bawah? Tentukan komplement dari ini dengan menggunakan hukum De Morgan dan prinsip dualitas. Oh, ini sudah ada De Morgan ya? Saya lupa ini untuk ininya.
dualitasnya saja juga nggak apa-apa. Kalau misalkan ini, yang De Morgan, kalau misalkan belum dijawab juga nggak apa-apa. Yang saya nilai yang sudah dibahas, yaitu yang dualitas. Oke, yang di De Morgan ini yang ditanyakan apa? Kan kemarin juga sempat diskusi sama teman-teman. Untuk saya kan juga lihat cari-cari di media browsing gitu Pak. Ya. Itu cara penyelesaiannya apa memang variabelnya harus dinegasikan semua gitu? Variabelnya dinegasikan semua untuk hukum De Morgan. Oke, untuk hukum De Morgan ada yang masih ingat ininya? Hukumnya apa? A tambah B aksen sama dengan A aksen kali B aksen. Iya, benar. Seperti itu. Nah, perhatikan. Oke, saya ketikkan sendiri ya di sini ya. Kelihatan nggak? Saya ketikkan A. Kurang besar, Pak. Kurang besar ya? Oke. Iya. Segini? Iya, Pak. Ya. Sudah besar ya? Oke. Misalkan saya punya A ditambah B. Negasinya apa? Saya kasih tanda. Udah deh, nggak apa-apa. Saya negasikan ya. Negasikan menjadi apa? A aksen. Kali B aksen. B aksen. Gini ya. Saya nggak perlu tulis tanda kali ya. Saya langsung seperti ini. Ini artinya berkali ya. Nah, kalau misalkan saya punya B aksen ditambah A, saya negasikan. Jadinya apa? B kali A aksen. B kali A aksen. Sudah benar seperti ini. Nah, yang ditanyakan apanya yang harus dinegasikan semua? Jadi memang dinegasikan semua, tapi tergantung dari ini awalnya. Jadi kalau yang depan B aksen, maka dinegasikan ya jadi B. Tidak harus semuanya ada aksennya. Tergantung dari ini depannya, pernyataan awalnya. Nah, perhatikan yang di sini saya kasih contohnya, misalkan di sini X tambah Y aksen. Yang ini, X tambah Y aksen dinegasikan jadi apa? X aksen kali Y. Nah, X aksen kali Y, seperti itu ya. Nah, ini juga nanti kalau kalian misalkan, ini kan nggak bisa langsung kalian negasikan secara tanpa membuka kurung. Ya, kalian buka kurung dulu atau nggak buka kurung? Kurungnya itu dikasih aksen. Nah, kurungnya dikasih aksen, benar. Jadi kurungnya dikasih aksen saja. Jadi ini aksen dari yang ini semua diaksenkan, terus dengan aksennya ini tandanya adalah tambah ya. Seperti itu ya. Oh ya, baik Pak. Ya. Oke, saya mulai ke materi ya. Baik Pak. Baik, nanti kalau mau ditanyakan silahkan. Saya ini dulu sebentar. Ini stop. Oke. Nah, saya mulai dari PPT-nya sebentar. Kita share screen sebentar. Oke, kelihatan sudah ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, saya mulai. Ini adalah aljabar part 2. Oke, oh ini salah, sebentar. Nah, yang di sini kita akan belajar mengenai bentuk kanonik atau canonical form, di mana canonical form ini ada dua. Yang pertama adalah SOP. Sebentar, saya ini kan merahnya kelihatan ya? Merah? Merah ya? Oke. Jadi ini ada SOP atau sum of product. Nah, bahasa sederhananya adalah memprioritaskan hasil kali. Artinya kalau memprioritaskan hasil kali berarti dikali terlebih dahulu. Baru semuanya dijumlahkan. Karena hanya ada dua ya, hanya ada dua ada dua operasi, tambah atau kali. Nah, kalau sum of product, dia memprioritaskan hasil kalinya. Jadi dikalikan terlebih dahulu, baru ditambah. Nah, contohnya ada yang sebelah kanannya. Ini contoh 1. Perhatikan bahwa kalau misalkan saya punya X, Y, Z, dia
fungsinya sebuah fungsi boolean. Bentuknya misalkan X kali Y kali Z ditambah X, ya saya aksennya nggak saya baca tadi. X aksen, Y aksen, Z ditambah X, Y aksen, Z aksen, dan seterusnya. Ini perhatikan yang dilakukan terlebih dahulu yang mana? Perkaliannya terlebih dahulu. Jadi makanya di sini kalau sum of product, dia prioritasnya adalah hasil kali. Jadi hasil kalinya yang terlebih dahulu dilakukan, baru hasil tambahnya. Oke, nah selanjutnya adalah POS atau product of sum, dia memprioritaskan hasil tambah. Nah ini kebalikannya dari SOP, ya dibalik ya, ini sum of product, product of sum. Nah ini memang dibalik, bolak-balik ini ya, bolak-balik kata atau dan bolak-balik makna. Jadi kalau yang ini prioritasnya adalah hasil tambah, jadi ditambahkan terlebih dahulu baru dikalikan. Perhatikan contohnya adalah di nomor 2, jadi dia X plus Y plus Z di dalam kurung, artinya ini yang dilakukan terlebih dahulu. Nah, kenapa ini nggak ada dalam kurung, Pak? Kenapa nggak dalam kurung ditambah, dalam kurung ditambah, ini dalam kurung ditambah? Kenapa begitu? Karena kalau kalian masih ingat orde operasi yang mana terlebih dahulu, tambah atau kurang? Tambah atau kali? Kok salah? Ya, kali. Kalian terlebih dahulu. Jika tidak ada kurung atau tidak ada tidak ada pengecualian, maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian. Ini juga sama, makanya dia tidak perlu kalian kurung gitu kan. Ini nggak perlu dikurung. Kenapa? Karena udah ketahuan dia pasti duluan. Ini juga pasti duluan. Ini juga akan duluan, seperti itu. Oke, jadi kalau SOP dia itu memprioritaskan hasil kali terlebih dahulu, bentuknya disebut setiap sukunya, yang suku ini disebut min term. Jadi kenapa min? Perhatikan kalau hasil kali kira-kira 0 kali 1 kali 1 hasilnya berapa? 0. Jadi diambil yang minimal ya. 0 kan minimal ya. Hanya ada 0 atau 1. 0 minimal, 1 maksimal gitu kan. Karena kalau misalkan di salah satu variabelnya ini ada 0, maka nilainya akan jadi 0 semua. Ini ada 0, ini semuanya 0. Ini ada 0, semuanya akan jadi 0. Makanya disebut dengan min term, minimal term. Oke, selanjutnya kalau misalkan yang POS, product of sum, dia disebutnya adalah max term. Kenapa max term? Ya tentu saja kebalikannya min term. Perhatikan kalau 1 tambah 0 tambah 0, hasilnya berapa? 1. Jadi masih tetap maksimal ya. Jadi mau berapapun di sini banyak nolnya, hanya ada 1 saja yang nilainya 1, maka semuanya nilainya 1. Jadi X tambah Y tambah Z, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1 ternyata. Maka nilainya adalah 1. Makanya disebut dengan max term, nilai maksimalnya. Nah, di sini ada, ini sebentar. Di sini ada setiap min term dan max term mengandung variabel, sebentar, kok saya nggak baca ini. Variabel yang lengkap. Ada yang bisa memberikan pengertian kenapa disebut variabel lengkap? Nggak tahu. Oke, variabel lengkap itu perhatikan di sini. Ya, ada? Saya boleh mencoba ya, Pak? Boleh, silahkan. Kenapa disebut mengandung variabel lengkap? Karena di dalam fungsi f telah dijelaskan ada x, y, dan z. Dan dijabarkannya masih terdapat variabel x, y, dan z. Oke, jadi seperti itu ya, benar ya? Mereka benar ya. Jadi setiap variabel di sini harus termnya harus memuat semua variabel di sini, meskipun ya boleh dia itu dalam bentuk komplemennya atau dalam bentuk negasinya. Yang penting terdiri dari variabel-variabel yang ini semuanya. Jadi kalau misalkan saya tulis di sini X sama Y saja, nggak ada Z-nya, maka di sini bukan merupakan bentuk kanonik. Oke, bisa dimengerti ya? Jadi kalau bentuk kanonik, dia itu sukunya lengkap. Bagaimana kalau misalkan nggak lengkap, Pak? Bisa ditambahkan nggak? Bisa. Dengan tanpa merubah dari nilai fungsi atau nilai ekspresinya. Oke, saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Ini kenapa nggak mau? Oke, selanjutnya ini adalah
list midterm sama max term, jadi ada listnya. Nah, kalian tinggal boleh dihafalkan, boleh juga dicatat. Biasanya kalaupun ujian saya berikan ini tabelnya, karena saya juga nggak hafal toh. Jadi nggak fair kalau kalian suruh hafal, ternyata saya sendiri nggak hafal gitu kan. Jadi ini ada midterm, ada max term. Dalam bentuk ini kalau 2 variabel, ini kalau 3 variabel. Kalau 4 variabel bagaimana? Silahkan dikembangkan sendiri. Jadi rule-nya adalah kalau midterm nilainya 0 maka dia itu akan ada aksennya. Kalau max term nilainya 0 maka dia tanpa aksen. Seperti itu. Ini rule-nya. Silahkan dibaca-baca lagi untuk di tabelnya. Kalian boleh baca juga di slide yang saya berikan, slide tambahan saya juga mengacu ke sana untuk materi aljabar boolean ini. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada saya kasih contoh bagaimana sih kita merubah dari sebuah yang tabel kebenaran ini menjadi bentuk kanonik. Bentuk kanonik boleh dalam SOP atau POS. Nah, di sini soalnya adalah diberikan tabel kebenaran fungsi fx, y, z. Nah, berarti ada berapa variabel? 3 variabel. Berarti karena 3 variabel akan ada harus lengkap 3-3-nya ya dalam setiap termnya. Nyatakan fungsi fx, y, z dalam bentuk SOP dan POS. Nah, ini ada catatan dari saya sedikit, yaitu cek terlebih dahulu nilai fungsi dan sesuaikan dengan tabel maximum atau minterm. 1 untuk SOP, 0 untuk POS. Jadi kalau untuk kalian mau membuat yang SOP, silahkan cek yang nilainya 1. Kita mulai dari yang SOP ya. Yang nilainya 1 adalah ini. Ya, di fx,y,z-nya ini. fx,y,z-nya ini yang nilainya 1. Ini adalah yang ini, yang ini, yang ini. Hanya ada 3. Benar ya? Ya, Pak. Selanjutnya adalah kalian tinggal cek di tabel yang 001 ini, 001 ini, yang 0001 yang menghasilkan nilai 1 ini termnya apa? Termnya di sini adalah X aksen, Y aksen sama Z. 100 termnya adalah X, Y aksen, Z aksen. 111 termnya adalah X, Y, Z. Pak, saya nggak punya tabel, Pak. Jadi nggak ada tabelnya, Pak. Gimana caranya ini? Masih ingat kalau SOP itu yang nilainya 0 itu ada aksennya atau enggak? Ada aksennya. Maka ini kalau 001 yang depan ini pasti punya aksen. Jadi yang ini X, Y, Z. Jadi X aksen, Y aksen, Z-nya yang nggak ada aksennya. Seperti itu. Oke, bisa dimengerti ya? Nah, setelah ini akhirnya dia akan menjadi bentuknya karena dia itu adalah SOP, sum of product. Jadi kalian tinggal tambahkan saja. Jadi 3 term ini kalian tambahkan. Pak, ini nggak ada yang lebih sederhana, Pak. Boleh disederhanakan, tapi pernyataan yang seperti ini aja udah benar. Jadi kalian kalau misalkan ada waktu silahkan disederhanakan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah, sedangkan untuk POS, perhatikan yang nilainya adalah 0. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilainya adalah yang ini. 000, 010, 011, 101, 110, dan seterusnya. Nilai bentuk termnya adalah kalau yang 000, kalau kalian tidak memiliki tabel, silakan kalau POS, yang 0 dia nggak memiliki aksen, maka dia itu langsung X, Y, Z. X tambah Y tambah Z dan seterusnya seperti itu. Nah, ini bagaimana nanti untuk menjadi untuk menjadi bentuk POS-nya sama. Kalau yang ini ditambahkan karena SOP, maka kalau untuk yang merah ini adalah dikalikan. Pak, boleh disederhanakan, silahkan disederhanakan. Tapi pernyataan yang seperti ini sudah benar. Oke, bisa dimengerti ya? Cara merubah dari tabel kebenaran dari fungsi fx, y, z yang tidak diketahui fungsinya menjadi bentuk SOP dan POS. Oke? Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Ya, Pak. Nah, ini saya berikan contoh bagaimana jika ada diketahui fungsinya dan harus dinyatakan dalam bentuk SOP dan POS.
Perhatikan yang fungsinya adalah f, x, y, z, x tambah y aksen z. Ini bentuknya udah lengkap? Udah. Belum ya? Belum lengkap ya? Setiap termnya belum lengkap ya. Maka cara untuk merubah menjadi SOP, perhatikan SOP tadi apa? Sum of product. Tambah yang ini kalian abaikan terlebih dahulu. Kalian ubah term yang pertama supaya menjadi lengkap tanpa merubah isi termnya, nilai termnya salah, mohon maaf. Tanpa merubah nilai termnya, ini juga dirubah dalam bentuk lengkap tanpa merubah nilai termnya. Mari saya kasih contoh. Ini ada X tambah Y aksen Z. Di sini X-nya karena kurang variabel Y dan kurang variabel Z, maka X-nya saya kalikan dengan Y ditambah Y aksen. Y tambah Y aksen nilainya berapa? XY. Y tambah Y aksen nilainya berapa? Y tambah Y aksen. P atau negasi P nilainya apa? 1. 1, benar. Jadi P atau negasi P nilainya pasti 1, pasti benar. Kenapa? Salah satu di antara P dan negasi P itu ada yang benar kan ya? Benar atau apapun itu pasti nilainya benar. Oke, jadi yang ini Y tambah Y aksen sebenarnya saya cuma mengalihkan dia dengan 1. Perkalian dengan 1 tidak merubah nilai dari pernyataan. Jadi saya kalikan seperti ini. Dibuka kurungnya, bisa ya? Jadinya adalah yang seperti ini. Bisa. Nah, lalu di sini kurang term apa? Ternyata kurang term Z-nya. Maka ya saya kalikan dengan yang sama. Kalikan Z ditambah Z aksen. Nilainya ini juga 1. Z tambah Z aksen nilainya juga 1. Akhirnya ya didapatlah yang X ini berubah menjadi XYZ tambah XYZ aksen tambah XY aksen Z tambah XY aksen Z. Seperti itu. Jadi dari satu term ini ternyata jadi banyak, dari satu suku ini, satu variabel ini, yang term yang nggak lengkap ini, dia menjadi banyak term. Seperti itu, salah, bukan banyak term. Jadi dia dari satu term yang nggak lengkap menjadi 4 term yang lengkap. Oke, nah selanjutnya yang Y aksen sama Z. Y aksen sama Z dia kurang apa? Ternyata cuma kurang variabel X. Maka saya kalikan dia dengan X ditambah X aksen. Akhirnya menjadi yang seperti yang di bawah, X Y aksen Z tambah X aksen Y aksen Z. Jadi satu term ini Y aksen Z yang tidak lengkap menjadi 2 term yang lengkap. Nah, selanjutnya bagaimana ya? Kalian tinggal ganti substitusikan saja. X-nya diganti dengan ini, Y aksen Z-nya diganti dengan yang ini. Akhirnya ketemulah yang seperti ini. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada berapa aksen? Ada berapa berapa term? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ternyata setelah di final answer, dia hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang tahu alasannya kenapa? Ada yang itu sama. Ada yang sama, Pak. Ya, yang sama dihilangkan saja. Jadi term yang sama itu adalah yang mana? Y aksen Z. Y aksen Z dan X Y aksen Z. Dia dihilangkan. Hanya satu saja yang ditulis. Karena nilainya sama, gitu kan ya? Nilainya sama, ngapain ditulis bareng, gitu kan ya? Oke, bisa dimengerti? Nah, atau kalian bisa tulis dalam bentuk min termnya. Kalian tadi sudah ada tabelnya ya untuk yang M1, M2 sampai M7. Mulai dari M0, Mulai dari M0 sampai M7 kalian tinggal cek yang ini adalah M1, ini M4, M5, M6, M7. Boleh dalam bentuk seperti ini. Atau kalau penulisan singkatnya adalah sigma dari 1, 4, 5, 6, dan 7. Seperti itu. Tapi ini jarang dipakai ya. Ini cuma untuk menyingkat saja. Biasanya di jurnal pakainya ini. Tapi kalau kita belajar biasanya tetap pakai yang ini atau yang M1 sampai M7 ini. Supaya lebih jelas. Karena kalau yang ini kadang beda antara jumlah yang ini, min term, max term, atau jumlah discrete dan lain-lain. Ada jumlah-jumlah yang lain yang simbolnya juga sigma. Bisa dimengerti ya? Bisa?
Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya cek lanjutkan ke contoh yang POS? Belum ada? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan ke bentuk yang POS. Ini adalah bentuk yang POS. Perhatikan di sini. Fungsinya adalah X tadi ditambah Y aksen Z. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang tadi kan tinggal ditambahkan ya, ditambahkan sebuah nilai yang dia itu tidak tidak berubah. Nah, sekarang kira-kira diapakan? Ini kenapa dia tiba-tiba dari X tambah Y aksen Z ini dia menjadi X tambah Y aksen dikali dengan X ditambah Z. Kali silang. Gimana? Dikalikan satu-satu. Dikali satu bilang. Dikalikan apa? Pertambahannya didahulukan. Tambahannya didahulukan terus? Ini loh ada ini di apa ini? Didistribusikan ya namanya. Jadi dia didistribusikan. Jadi kan karena ini X ditambah Y aksen Z-nya. Jadi X-nya ditambah Y aksen dikali, di sini ada kalinya kan ya? X ditambah Z. Sifat distribusi. Bisa ya. Jadi karena yang ini bentuknya tambah nih. Jadi supaya kalinya yang menjadi itu utama, menjadi menjadi operator utama, maka dibentuklah seperti ini. Yang tambah saya distribusikan. Jadi sama seperti kalian mendistribusikan A atau B dan C. B dan C-nya saya kurung. Kalian boleh buka kurungnya menjadi A atau B dan B atau C. Seperti itu. A atau C, salah. Seperti itu ya? Ya. Ya, bisa dimengerti ya? Yang ini didistribusikan saja ya. Masih ada yang belum menangkap kenapa ini didistribusikan? Enggak, oke, saya lanjutkan. Jadi setelah bentuknya menjadi X tambah Y aksen dikali X tambah Z, nah ini sama juga, kita tinggal tambah saja nilainya yang tidak merubah dari nilai ini. Contohnya X tambah Y aksen supaya ada Z-nya, saya tambah dengan Z dikali Z aksen. Perhatikan, Z dikali Z aksen nilainya berapa? 1. 0. 0 ya? 0. Kalau Z ditambah Z aksen nilainya pasti 1. Z dikali Z aksen nilainya adalah 0. Perhatikan, jadi kalau X ditambah Y aksen, saya tambah 0 di sini, dia tidak akan berubah. Ya, benar ya? Jadi saya boleh aja dia merubahnya dalam bentuk seperti ini. Jadi X tambah Y aksen, saya tambahkan Z aksen menjadi X tambah Y aksen tambah Z aksen. Nah, selanjutnya ini yang ke bawah ini bagaimana? Sama dengan yang ini. Kalian tinggal distribusikan saja. Distribusinya di mana? Saya kasih kurung yang sebelah sini. Saya distribusikan X tambah Y aksen ditambah Z. Saya kalikan dengan X tambah Y aksen dengan Z aksen. Bisa dimengerti? Jadi yang ini X tambah Y aksen saya kasih kurung nih. Saya kasih kurung. Kan boleh ya, saya kasih kurung. Kenapa? Karena dia nggak ada order. Kalian boleh kasih kurung ini dan ini gitu kan. Ini dan ini boleh. Yang manapun kalian kasih kurung boleh. Karena dia nggak ada order untuk ininya. Yang jelas Z sama Z aksen harus duluan gitu kan. Jadi saya kasih kurung X sama Y aksennya. Saya kasih kurung di sini. Lalu saya buka kurungnya dengan cara mengalihkan yang di dalam kurung dengan variabel Z. Menambahkan yang di dalam kurung dengan variabel Z. Dan yang dalam kurung lagi dengan Z aksen. Tandanya apa? Z dengan Z aksen tandanya adalah kali, maka ini saya kalikan. Jadi dua term yang ini, X tambah, satu term yang tidak lengkap ini, X tambah Y aksen, dia menjadi dua term yang lengkap. Ini juga sama untuk proses X tambah Z-nya, X tambah Z kurang apa? Y, jadi saya tambah dengan Y aksen. Saya tambah dengan identitasnya pertambahan, yaitu
0. Y dengan Y aksen ini nilainya 0. Jadi saya kalikan lagi, saya kasih tanda kurung di antara X dan Z ini. Saya kasih kurung, saya distribusikan lagi X tambah Z, saya kalikan dengan saya tambahkan dengan Y, X tambah Y tambah Z. Terus dikalikan dengan X tambah Z ditambah Y aksen. Ini kenapa Z ya? Ini salah kelihatannya. Oh enggak, ini enggak, benar. Ini cuma salah ini doang. Salah apa? Salah penempatan. Yang ini kan harusnya Z-nya kan kita X tambah Z tambah Y ya. Ini sama aja, ini cuma diurutkan saja. Kok saya malah ini? Pagi-pagi kurang fokus malah. Oke, jadi yang ini udah benar ya. X tambah Y, X tambah Y tambah Z. X tambah Y aksen tambah Z. Operatornya adalah dikali. Jadi dua term yang ini akhirnya menjadi dua buah term, dari dua term ini, X tambah Y aksen dan X tambah Z menjadi 4 term. Hasilnya karena ini POS, maka kalian tinggal kalikan saja. Jadi X tambah Y aksen tambah Z dikali X tambah Y aksen tambah Z aksen dikalikan dengan yang ini juga. Jadi X ini semuanya yang atas ini. Nah, perhatikan juga ada yang sama. Yang mana yang sama? Ini ya. Ini ya. Yang pertama dan yang terakhir ya. Akhirnya dia dihapus saja karena cukup ditulis sekali menjadi sebelah sini. Kalian boleh menyatakannya dalam bentuk M besar, max term dalam M besar gitu. M0, M2, M3 boleh dalam bentuk ini atau ada yang menulisnya dalam bentuk yang seperti ini. Ini adalah pi besar ya. Ini pi besar, pi kapital 0, 2, 3. Ini sesuai dengan ordernya seperti ini. Oke, bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa ya? Oke, kalau bisa dimengerti, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ini kita hanya berbicara tentang ini ya, karena ini terbatas untuk Zoom-nya. Jadi insya Allah untuk kedepannya saya akan berikan materi yang lebih banyak. Cuman ya kalau lebih banyak nggak enaknya adalah kalian lebih pusing gitu kan ya. Ada juga yang kadang ditinggal tidur gitu kan ya. Gimana? Sudah bisa dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Pak. Oke, silakan Mbak Eka. Yang di example tadi, yang sebentar. penjabaran. Sebentar ya, saya close dulu. Oh, mana bisa? Yang mana? Yang penjabaran tabel SOP sama POS atasnya ini, Pak. Ini? Iya. Itu cara menemukan variabelnya bisa hasilnya 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 itu gimana, Pak? Apa ordernya memang 0, yang 1, ini ya? 0, 001 ini? Bukan, Pak. Yang ini, yang di dalam tabel. Yang ini? Bukan, Pak. Yang tadi, tapi di dalam tabel. Yang hasilnya variabelnya. Ini? Yang fungsinya, Pak, di tabel. Iya, yang fungsinya. Sebentar. Iya, yang... Kenapa ini nggak bisa di blok? Nah, saya kebawain dulu deh. Yang mana? Yang ini? Iya. Ini didapatkan dari sana, dari soal. Jadi sudah ada di tabel kebenaran. Berarti itu. Nah, makanya di sini nggak ada fungsinya. Kan kalian kalau ada fungsinya kan kalian bisa tentukan tabel kebenarannya gitu kan ya. Cuman nanti kalau yang ada fungsinya itu contohnya yang ini. Dia ada fungsinya, nggak ada tabel kebenarannya. Gimana caranya kita rubah dia dalam bentuk SOP dan POS. Ini ada fungsinya. Iya. Kalau tabel kebenaran, dia nggak ada fungsinya. Kita yang harus cari fungsinya. Oh, berarti itu soalnya. Ya, ini soalnya. Jadi sudah ada nilai ini. Dalam soal itu sudah ada nilainya. Oke, ada lagi? Siap. Ada lagi? Teman-teman yang lain? Oke, sekalian saya absen ya. Tolong dinyalakan. Sebentar. Tolong dinyalakan ininya. Mana ini? Kok stop screen sharing mana ini? Ini dia.
Silakan dinyalakan videonya. Ini Alivia kelihatannya sedang keluar. Gimana? Sekalian saya absen karena absensinya lewat Zoom ini. Silahkan tulis tampangkan muka kalian gitu kan. Kata gue tak sih kata gue. Oke, Alivia ini nggak ada Alivia. Iya. Terus siapa ini? Indana Zulfa, Muhammad Arif. Hadir, Pak. Oh, hadir. Oke, silakan dinyalakan ya ininya ya. Videonya sebentar saya ambil screenshotnya. Ini Alivia, mana nih Alivia? Nah, oh itu dia. Jadi silakan dinyalakan. Saya ambil screenshotnya. Anzila, oh ini Anzila udah. Saya pikir itu foto ini loh, Anzila Rahmania ini. Foto nggak gerak, ternyata orangnya sendiri. Oke, untuk minggu ini belum ada tugas ya, tidak ada tugas. Jadi insya Allah minggu di depannya baru ada tugas. Jadi silahkan kerjakan tugas-tugas yang tugas-tugas dosen yang lain terlebih dahulu. Oke, saya ambil screenshotnya ya, sebentar ya. Tolong jangan dimatikan terlebih dahulu. Ini. Hidup, berbaca pita hidup. Coba naik ini. Oke, udah saya ambil. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, saya akhiri pertemuan Zoom kali ini. Insya Allah untuk pertemuan Zoom di depannya akan menggunakan platform e-learning yang sudah tidak berbatas waktu. Tapi kayaknya ini udah nggak batas waktu ya? Saya nggak tahu. Itu sih. Mungkin membuat room baru mungkin. Sampean sebelumnya udah pernah bikin room. Karena waktu bikin room pertama gitu biasanya nggak ada batas. Jadi itu tiba-tiba ke loss gitu dari 40 menit. Ini nggak ada batasnya sih udah, tapi saya nggak tahu ininya. Ya nanti 40 menit mati atau enggak. Tapi kita udah. Kenapa? Tadi udah ada tulisan udah habis gitu, Pak. Oh iya. Oke. Tapi di sini belum ada ya di saya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akan akhiri terlebih dahulu untuk pertemuan Zoom kali ini. Sudah tidak ada ya? Pak, nggak. Kalau cari latihan-latihan buat yang soal-soal tadi ada nggak? Karena biar nggak lupa gitu, Pak. Biar nggak lupa. Di buku latihannya kelihatannya ada. Oh, salah. Jangan di buku latihan, di buku ajar. Di buku ajar itu sudah ada materi mengenai aljabar boolean. Silakan kalian cek. Saya sudah. Oh iya, kalian belum dapat untuk aljabar boolean itu sebentar saya bukakan ya. Sebentar. Kalau tidak salah teman ketiga. Buku ajarnya udah di-download ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, lihat yang di sebelah sini. Sebentar saya sharekan dulu. Mana ini? Share screen. Ini dia. Lihat yang sebelah sini. Ini kan ada nih. Ini kalau pokok bahasannya ini apa? Ya. Di sini sudah ada halaman-halamannya. Oh, oke. Kalau ini kan bab 1 himpunan ya. Insya Allah minggu depan kita udah ke himpunan. Nah, ini yang untuk mana tadi? Bolehan. Nah, ini dia. Di sini. Di halaman ini. Nah, setelah itu ada latihan-latihannya. Dan sebagian ada yang sudah mempunyai kunci jawaban alias dia tuh contoh soal. Jadi silahkan dibaca saja. Dan untuk bolehan ini, karena kita nggak pakai ya, sebenarnya ada namanya itu peta Karnaug atau Karnaug Map. Kita nggak terlalu pakai, tapi kalian silahkan pelajari aja. Ada di slide di slide yang saya share. Slide lengkap itu yang ada sekitar 70 atau 80 itu, atau 40, saya lupa. Yang ini loh. Mana ini? Sebentar. Nah ini.
Kelihatan? Sebentar, belum. Ini kelihatan nggak? Belum. Belum ya? Oh, Yang yang kelihatan 80 itu itu, Pak. sebentar. Saya new share aja yang 86 halaman. Oh, yang ini. oke. Yang 86 slide ini sudah ada Karnov Map. Kalau kalian silakan di sini juga ada nih, ada metodenya untuk ke depannya. Di sini juga ada untuk rangkaian, karena kita jarang pakai untuk rangkaian yang seperti ini. Saya nggak jelasin, apalagi dalam Zoom kali ini atau dalam pandemi kayak gini. Jadi yang inti-inti saja yang akan dijelaskan. Nah, untuk selebihnya silakan kalian baca sendiri, sudah ada di sini materinya. Ini ada konversi atau bentuk kanonik dan lain-lain. Ini sudah ada di sini, silahkan dipelajari. Ini saya juga ambil dari teman dosen saya di kampus saya yang lama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan Zoom yang akan datang atau pertemuan video yang akan datang. Silahkan jika ada tugas dikerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak.